يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته إلى رؤيا بين أمتنا وزدادنا وجداتنا وعمنا ومدنا والمشايخنا ولمعلمنا ولكيانا ولأستاذنا ولأحبابنا ولنا خصوصا للمرحومين والمرحومات من جماعة مسجد الإخلاص من استوعناها هنا بشبابهم اجعل اللهم ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسطع بين أيديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وشفاعة علينا وعلى أهل جميع القبور كلهم شيء لله لهم الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib menjelang isya Masjid Jami Al-Ikhlas, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini senantiasa Allah berikan kesehatan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, kembali kita dapat bermuwajahah, bersilaturahmi di dalam rangka kita menuntut ilmu. Berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat di dunia maupun di akhiratnya. Karena ilmu yang manfaat itu akan terus mengalir pahalanya meskipun kita telah berpulang ke rahmatullah. Yang Bapak duduki saat ini insya Allah akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Kita semua bersaksi, mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di dalam surga seperti ini, dalam keadaan sukacita. Amin ya robbal alamin.
Bersyukur kita masih sehat walafiat. Karena pada saat-saat ini kita dihadapkan oleh situasi yang kembali terjadi, ya Pak ya. PPKM udah mulai lagi. Lalu sekarang ini udah hadir ibunya corona, namanya Omikron. Ya, Omikron itu ibunya corona. Tapi insya Allah kita semua sehat walafiat. Gak ada lagi jarak di masjid ya Pak ya. Karena kalau ada jarak itu setan gampang banget masuknya. Gitu. Setan itu paling resep tuh sama sop-sop yang renggang. Dia nyelip di situ. Udah kacau bacaan kita ya Pak ya. Gitu. Maka bersyukur kita pada Allah. Bersyukur kita masih sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat walafiatnya ini akan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya yakin dan percaya orang-orang yang hadir di sini maupun saudara-saudara kita di sana, Allah berkehendak kepada mereka menjadi orang yang baik. Selama dia mau datengin masjid ini untuk beribadah, berarti mereka dikehendaki oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang soleh. Termasuk kita. Ada di antara yang Allah ingin memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Kalau Allah pengen ngasih kebaikan kepada seseorang, ingat nih. Yang pertama cirinya ia senantiasa selalu seneng sama amalan-amalan yang soleh. Dia nggak pernah lihat gede kecilnya pahalanya, enggak. Seneng aja sama amal yang soleh. Setiap hari seneng banget lisannya untuk berzikir. Seneng aja untuk melaksanakan sholat. Kalau kita berasa kita seneng tuh untuk ibadah, berarti Allah lagi mengkehendaki kita menjadi orang yang baik. Yang kedua, cirinya orang yang lagi dikehendaki menjadi hamba Allah yang baik, yang soleh itu. Idza aradallahu bi'abdi khairan istakmalah. Dia senantiasa selalu mencari daripada padilah, keutamaan daripada amalan dia. Dia cari tahu ilmunya. Kalau misalnya dia baca Quran, dia tahu ilmu baca Qurannya dan dia tahu pahala daripada baca Qurannya, gitu. Apa sih di antaranya pahalanya orang yang membaca Quran? Berkata Nabi Muhammad SAW, "Man qara'a kitaballahi harfan falahu hasanah." Ketika dia baca satu huruf dalam Al-Quran itu, maka dia tahu baginya itu pahala satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asrati amsalihah. Satu kebaikan itu dia tahu bahwasanya Allah akan melipat gandakan dengan 10. Wala aqulu alif lam mim harfun. Nabi nggak pernah ngomong itu alif lam mim satu huruf, tidak. Walakinna alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kalau Bapak baca tuh alif lam mim, segitu aja Bapak baca, maka saudara-saudara sudah mendapatkan pahalanya 3. 3-nya dikali 10, berarti 30 kebaikan. Luar biasa. Jadi kalau orang yang beriman, yang dikehendaki oleh Allah menjadi hambanya yang baik, maka dia akan cari keutamaan amalan dia. Ketika dia sedekah, sama, dia cari tahu dulu apa sih fadilah daripada sedekah. Saya ngasih minum air, sedekah. Bapak minum tuh air, sedekah. Tapi sampai di situ, habis. Oh, berarti saya harus sedekah yang terus ngalir pahalanya.
yang disebut dengan sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah kita keluarkan, satu kali kita keluarkan, maka seumur hidup dan seumur mati. Bayangin Pak, dapat pahalanya. Seumur hidup dan seumur mati pahalanya terus ngalir. Masjid lagi butuh pembangunan contohnya. Ya. Kita kasih itu sedekah. Ini namanya sedekah jariyah. Selama masjid ini masih digunakan untuk ibadah. Selama di atas tanah ini digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka selama itu pula pahalanya terus ngalir. Berbeda dengan sedekah kita ngasih makan. Maka orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang terbaik, dia akan cari tahu tentang keutamaan pahala yang dia dapat. Banyak sekali Pak. Saya akan mulai dengan seseorang itu wajib mengetahui keutamaan amalnya dalam perkara wudhu. Apa sih keutamaan daripada orang berwudhu? Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza tawaddo'al abda tahatat anhu dzunubuhu kama tahatta warqa hadhihi syajarah." Saya kasih tahu bocorannya. Kalau dikasih tahu bocoran kan enak Pak ya. Makanya malaikat Munkar dan Nakir yang nanya di kubur itu agak-agak bingung kali ya. Kenapa? Karena orang mau masuk kubur udah dibacain talqin Pak, dikasih tahu bocoran pertanyaannya, kan enak tuh. Ya. Kayak kalau orang lagi ngubur jangan kayak ngubur kucing. Kalau ngubur kucing kan mati udah kuburin aja. Kalau orang jangan gitu Pak. Bacain talqin, kasih tahu, kan kalau kita mati denger Pak. Siapa yang datang kita tahu Pak. Siapa yang nyelawat kita tahu. Yang nyelawat tinggal nyelawat, ada. Yang nyelawat sambil ngasih duit, tahu gitu Pak. Belum pada mati sih ya, jadi nggak tahu. Kalau udah pada mati baru tahu. Bener. Orang mati itu bisa mengetahui siapa yang datang. Dan orang mati itu, kalau kita buka di dalam salah satu kitab, Daqaiqul Ahbar namanya. Di situ diterangkan tentang kematian secara jelas. Tanda-tanda orang mau mati 100 hari dikasih tanda. Mau mati 40 hari dikasih tahu. Mati 7 hari dikasih tahu Pak. Mau mati 3 hari, 3 hari lagi mau mati dikasih tahu. Sehari lagi mau mati dikasih tahu tanda. Maka kalau orang yang beriman enjoy aja gitu. Ya. Belum ada tandanya ini, masih lamaan dikit gitu. Nggak tahu dia ketabrak mobil mati juga. Apa sih ini amalan nih? Idza tawaddo'al abda tahatat anhu dzunubu. Kalau Bapak ini wudu, ketahuin. Kata Nabi, siapa orang yang berwudu, maka tahatat anhu dzunubu. Tahatat itu rontok, Pak. Rontok. Ya. Rontok apanya? Anhu dzunubuhu. Dosa-dosanya. Kama tahatat waraqu hadis syajarah. Nabi ngambil ranting yang udah kering gitu. Idza tawaddo'al abda tahatat dzunubuh. Maka seorang hamba, seorang manusia yang sedang berwudu itu rontok dosa-dosanya sebagaimana rontoknya pohonan ini. Ranting. Sebagaimana rontoknya dahan kering. Pohon kering. Itu daunnya pada rontok tuh kalau diorag gitu Pak, diorag. Kita orag gitu. Itu rontok tuh. Dosa kita bakalan rontok seperti itu kalau kita lagi wudu. Gitu Pak. Ini ilmunya kita tahu. Gitu.
Idza tawaddo al abdal muslim awil mu'min faghasala wajhu kharaja min wajhi kulli khati'ah. Kalau dia lagi ngasupin air gitu ke mukanya. Ini kalau nggak ada yang tahu tentang ilmunya nggak dapat tuh Pak. Ya. Amalan apa juga, kerjaan apa kalau dia nggak tahu ilmunya, ditolak gitu. Oh berarti kalau saya lagi membasuh muka, kata Nabi, kharaja min wajhihi kulli khati'ah nazuru ilaiha. Maka keluarlah bareng air tuh dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita. Belum sholatnya, baru wudunya tuh. Dosa kita udah keluar yang dilakukan oleh min wajhihi, oleh muka. Wa nadhuru ilaiha bi'ainihi, dan dosa yang dilakukan oleh mata. Mata kita ini sering lakuin dosa. Pagi-pagi nonton apa? Insert apa? Itu yang gosip-gosip tuh. Ya gitu tuh. Insert selebritis. Nonton itu, nonton orang lagi ngegibahin orang. Kita tonton tuh, resep banget tuh. Si A lagi begini, si B baru kawin cerai lagi, ini dibahasi ini, kasih ini, resep banget kita tonton tuh. Orang lagi ngegibah, kita dengerin, dosa. Sama tuh. Ma'a akhiri kotril ma'. Sampai kapan tuh dosanya keluar? Ma'a akhiri kotril ma'. Sampai air yang terakhir. Ya, sampai air, sampai kering Pak. Faiza ghusala yadaihi, kalau dia basuh tangannya, kharaja min yadaihi kulli khati'ah. Keluar nih dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya, gitu Pak. Maka kalau orang udah tahu ilmu ini nih, wudunya nggak mau sembarangan, nggak kayak capung cebok gitu. Enggak, pelan. Dia tahu nih dosanya lagi mau dikeluarin sama Allah nih. Basuh muka, dosa yang dilakukan oleh muka turun. Faiza ghusala yadaihi, apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadaihi, maka keluar dosa yang dilakukan oleh tangannya. Kulli khati'ah batasat ya yadah malma, sampai akhir daripada itu. Ya sama semua. Faiza ghusala rijlaihi, kalau dia gosok nih kakinya saat dia wudu, kharaja min rijlaihi khati'atin, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya, gitu Pak. Yang mencong dulu, kakinya mencong, jalannya gitu. Pak, sono ada taklim, mencongnya ke pos ronda misalnya gitu Pak. Ya. Pak, di sono lagi kajian kitab, kok dia ngajinya yang balak 6 misalnya gitu. Seneng banget tuh. Sama beginian nih yang dilakukan oleh tangan tuh Pak, begini. Dosa itu, dosa. Kagak boleh. Gitu. Nah, itu kan iseng Pak. Awalnya dari iseng. Samgong. Domino, nggak boleh itu. Ya. Jangan sekali-kali. Gitu. Hatta yahruju naqiyan minaz dzunub. Sehingga Allah menginginkan ketika dia udah selesai wudhu, maka semua dosanya keluar. Rupanya dosa terampuni itu nggak cukup pakai istighfar. Ya. Oh, kalau kita melakukan dosa istighfar aja bener. Tapi sesungguhnya dengan wudhu aja dosa kita udah keluar tuh Pak. Gitu. Ya. Maka makruh hukumnya orang selesai wudhu itu dilap mukanya. Ya. Mukanya dilap gitu. Bahkan biarkan air wudhu kita itu menetes di tempat sujud kita. Itu yang akan menjadi saksi. Dosa kita turun tuh semuanya bareng sama air wudhu. Kemudian kita harus tahu
Kalau pengen kita mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala daripada wudhu itu sendiri, maka minimal kita harus mengetahui syarat dan rukun daripada wudhu. Wudhu itu kan perkara yang sering kita lakukan, tapi kadang-kadang ada rukunnya, ada syaratnya yang kita tinggalkan. Sehingga kita tidak sadar bahwa wudhu kita itu tidak sah. Gitu. Sebenarnya ini nanti diterangkan sama guru taklim fikih. Apa sih syaratnya? Orang yang berwudu harus tahu bahwa air yang dia lakukan itu, yang dia pergunakan adalah ma'ul mutlak. Airnya air yang mutlak. Air mutlak itu adalah air tohirun mutatohiratun. Airnya suci dan mensucikan. Kan macam air banyak, Pak. Tohirun mutatohiratun. Air suci lagi mensucikan. Tohirun ghairu mutatohiratun. Air suci tapi tidak mensucikan. Ada yang disebut dengan ma'un najasatun, air yang najis. Ada yang disebut juga ma'ul mutlak, air mutlak. Ada yang disebut juga air mustakmal. Ya, Pak. Ma'ul mutlak itu contohnya adalah tuh air ledeng boleh, air sumur boleh. Dia harus tahu tuh bahwa air ini adalah air mutlak. Air tersebut adalah air suci lagi mensucikan. Boleh nggak berwudu dengan segelas air putih? Boleh, Pak. Tapi segelas air putihnya anget. Ini namanya musyammas, makruh. Bapak di rumah punya toren. Ya, punya toren, kemudian wudu zuhur itu biasanya torennya mengeluarkan air anget. Ini kalau Bapak gunain makruh tuh air. Jadi kita harus tahu tuh ilmunya, Pak. Ketika kita tahu ilmunya itu dapat pahala kita. Kalau kita nggak tahu, udah asal jebret aja. Nggak dapat kita. Ma'ul mutlak. Jadi air mutlak itu air yang suci mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Saya pengen wudu cuma pakai air teh, kagak boleh. Saya pengen wudu cuma pakai air susu, kagak boleh. Saya pengen wudu pakai sprit, kagak boleh. Sprit itu halal, boleh diminum, tapi tidak boleh untuk berwudu. Susu boleh diminum, tapi tidak boleh untuk berwudu. Ma'ul mutlak. Kemudian wa ilmu fardiyatihi. Kita kalau mau wudu itu harus tahu ilmunya, keparduannya. Fardu wudu mah nggak banyak. Di sini tercatat di dalam kitab ini ada berapa ya? Kalau salah ada sitah, ada 6. Nih Pak, harus dibedain. Fardu wudu itu yang pertama niyatun adai fardil wudu. Orang wudu itu kudu niat. Niatnya dulu waktu kita kecil diajarin, Pak. Niat hadas besar mah apa namanya? Nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badani fardu lillahi ta'ala. Rukun daripada fardu wudu itu satu niat, kedua cuci muka, basuh muka. Walidain ma'al mirfaqain, kemudian tangan sampai mirfaqain. Sampai di sini. Jadi kalau orang wudu itu nggak boleh sampai sini, nggak boleh, nggak sah. Wudunya harus sampai mirfaqain, ini mirfaqain. Wudu sampai sini, lebih ini. Kemudian apa? Wa masuk ba'dil was, basuh sebagian kepala kita. Kemudian wa masuk ba'dil wa ghuslu rijlain
Fardu itu mesti. Kalau kita tahu itu fardu itu, wudunya berkualitas. Ya, wudu kita berkualitas. Maka dari air wudu itu keluar dosa-dosa kita. Kalau kita tahu ilmunya, ya, jangan berharap dari wudu kita keluar dosa kalau kita tidak tahu ilmunya. Ya. Maka beda orang yang wudu didasari dengan ilmunya dengan orang yang berwudu dia tidak tahu ilmunya, berbeda kualitas. Kalau dari wudunya udah beda kualitas, maka sholatnya pun pasti beda kualitas. Wasunnah, kemudian sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah adalah jika dikerjakan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Sayang kan ya Pak ya, kalau dalam satu pekerjaan ada salah satu sunnahnya kemudian kita tinggalkan. Tapi minimal orang wudu itu harus tahu mana yang sunnah, mana yang fardu. Jangan kebalik. Jangan fardu dibilang sunnah, sunnah dibilang fardu. Apa sunnahnya? Tasmiyah, baca bismillah. Kalau sunnahnya ini ada 17. Jadi di saat kita wudu itu kita mendapatkan pahala sunnahnya 17. Gak usah dihafalin sunnahnya, angkanya, tapi minimal kita dengar. Pertama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca bismillah, dapatlah itu pahala sunnah. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghar fardu lillahi ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyarakat yang menarutu ala wala marfu'an liman tabi'in dari Rasulullah. Kemudian summa ghasala kafain, mencuci dua telapak tangan. Kita nyuci telapak tangan itu sunnah. Di saat Bapak mencuci dua telapak tangan, Bapak tahu bahwa ini sunnah, dapat pahala. Ada orang berdoa, Pak, kenapa harus digigit tangannya? Dari dulu saya begitu, dari kecil. Ya. Yang kecil saya pokoknya dari dulu dah gitu, Pak. Emang begitu wudu, Pak. Cuci tangan, lumut, hidung, muka, kan gitu, Pak. Ya. Cuci tangan, ke umur, masukin hidung, air hidung, muka, tangan, kepala, kuping, kaki, udah begitu kita wudu dulu. Padahal cuci tangan ini termasuk sunnah. Ya, cuci tangan. Kalau Bapak tahu lagi cuci tangan, Bapak mengatakan ini adalah sunnah, dapat pahala sunnah. Kemudian sumal mana? Kemudian berkumur-kumur, kekumur juga sunnah. Kalau Bapak lagi ke kubur, Bapak ingat tuh. Ingat ya Allah, malam Senin kemarin aja itu ke kubur ini sunnah. Dapat pahala sunnah. Pahalanya dapat. Kemudian apa? Wal istinsa. Istinsa, masukin air ke dalam hidung. Ngirup. Istinsa itu menghisap. Gitu Pak. Ya, bukannya air begini-gini, bukan. Kalau di sini kalau udah isep semua itu Pak ya, itu isep bukan begini. Ya, kalau begini mana kecil itu bersih kupil gitu. Disuruhnya kita menghisap. Kalau Bapak menghisap air lewat hidung saat wudu itu sunnah. Kalau nggak mampu ya udah begini aja dah. Begini tapi nggak ada pahala sunnah. Tapi kalau menghisap kita pahala sunnah. Kemudian apa? Masukul ra'si. Wal istinsar. Istinsar itu menghembuskan airnya yang dari hidung, hembusin, gitu Pak ya. Nyingsring dari kita. Nyingsring itu sunnah. Kalau Bapak bisa hembusin, disingsringin, dapat pahala sunnah.
Tahlilu syahrin kasibin min lihat wa aridin wa sabil ilaih tasbihul ilaih bin asbab. Kemudian kalau bapak-bapak punya jenggot, tapi di sini kayaknya nggak ada jenggotnya tipis-tipis, model tepel. Saya waktu belajar di sana, Bekasi Timur, orangnya jenggotnya wah serem banget. Yang segini ini gitu. Kebetulan Pak ada subuh saya ngajar. Ustaz kalau ngajar di sini, subuhnya nggak boleh pakai kunut. Saya bilang ya udah saya mau jadi imam. Saya jadi makmum aja. Kalau saya jadi imam saya pakai kunut, saya bilang gitu. Kalau saya nggak jadi imam nggak apa-apa, saya ikut aja. Nggak boleh pakai kunut. Oh ya boleh, udah. Jadi kalau dia pengen dapat itu buat tahlilu syahrin kasibin min lihat. Kalau dia pengen dapat perkara sunnahnya, atau nanti kebetulan bapak punya jenggot walaupun dikit ya, usah-usah aja di sela-sela. Nah, bapak nggak bersihin jenggot begini, itu dapat pahala sunnah. Nah, ya bapak ada jenggotnya dikit. Itu mah dicipratin aja udah kena semua. Kemudian apa? Kalau Rasulullah Halilu baina ashabihi karena kata Nabi disuruh kita merenggangkan jari kita. Kalau cuci tangan itu silang-silang, ya, disilang. Kan enak Pak, kalau kita tahu ilmunya enak sebenarnya. Oh lagi gosok begini nih, dapat kita pahala sunnah. Disilang-silang, silang-silang. Nah ini dapat pahala sunnah. Ya, dapat pahala. Kalau kemarin bapak gini-gini doang, ngilang-ngilang, nggak tahu tentang ini perkara sunnah, nggak dapat apa-apa. Sayang gitu ya. Sayang. Karena kata Nabi, Halilu baina ashabikum la yuhibbu baina abdal. Renggangkanlah antara jari-jarimu, niscaya Allah tidak akan merenggangkan antara jari-jarimu itu benar dengan api neraka. Kemudian wadalkul aqdo, dalkul aqdo sunnahnya itu bapak menggosok-gosok bagian kulit. Artinya orang itu ciprat, digosok, digosok-gosok, gini Pak, muka gosok. Saat bapak menggosok itu dapat pahala sunnah, dapat pahala sunnah. Kemudian apa lagi? Udah disuruh menggosok, gosok daripada semua anggota tubuh. Kemudian wa yaqula thalathan akhirah. Sunnahnya itu kita 3 kali. Ya. Bapak wudhu sekali, muka sekali boleh, tapi nggak dapat pahala sunnah. Suruhnya kita 3 kali, muka 3 kali, ke umur 3 kali, gitu Pak. Bagian muka 3 kali, tangan 3 kali. Gitu. Kemudian dapat disuruh mustaqbil, disuruh kita mendahulukan bagian kanan daripada kiri. Gitu. Sunnahnya Pak. Jangan asal jadi gitu wudhunya, kanan dulu habisin 3 kali. Ya. Ketika kanan dulu bapak dapat pahala sunnah, 3 kali dapat lagi pahala sunnah, gosok dapat pahala sunnah, renggangin begini dapat pahala sunnah. Oh masya Allah, bodeng banget pahalanya Pak, belum sebaik. Kemudian setelah itu wa yaqulu ta'ala mustaqbilan lil qiblah rafi'an yadayhi musalli as-sama wal a'ma. Kita disuruh kalau pengen dapat sunnahnya, begitu selesai kita berwudu disuruh menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat. Ilal kiblah rafi'an yadayhi. Rafi' disuruh sama Nabi ngangkat tangan kita. Wa basarahu ila sama, suruh lihat ke atas, ila sama ke atas. Walau a'ma, meskipun dia itu buta,
meskipun matanya nggak melihat. Lihat ke atas. Ngapain? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperintahnya lagi apa? Wa yaqra'u inna anzalna ba'da dzalik. Disuruh kita baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir. Ngomong-ngomong, Bapak wudunya begitu enggak ya? Daripada ngomong aja kayak udah tahu ngomong begitu enggak ya? Enggak ya. Nah, mulai dari sekarang kita suruh ini. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu', tsumma rafa'a sadran sama." Siapa orang yang berwudu kemudian dia baguskan wudunya dengan perkara rukun dan sunnahnya, tsumma rafa'a sadran sama, kemudian dia angkat tangannya, kemudian dia melihat ke atas. Enggak sembarangan Pak, masjid kita didesain ini. Itu kalau Bapak lihat itu langit tuh. Saya aja lihat ini langit ini. Kenapa harus langit ya? Kenapa harus langit? Bila sama, Allah itu sering nyebut nama sama langit. Kalau kita ditanya Allah ini di mana, kita sebut di langit, salah. Allah tidak bertempat di mana-mana, nggak bisa kita sebutkan itu. Semua pola, kemudian dia tadi baca tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi, futihat lahu samaniyatu abwaabal jannah, maka baginya dibukakan 8 pintu. 8 pintu dibuka oleh Allah. Yadkhulu min ayyihi masya, silakan mau masuk dari pintu mana aja boleh. Jadi di surga itu pintunya banyak. Salah satunya ada namanya pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu khusus buat orang yang berpuasa masuk. 8 pintu khusus dibuka untuk orang yang menyempurnakan wudu. 8 pintu. Mau masuk dari mana aja, silakan. Bapak ini boleh, Bapak boleh. Itu khusus orang-orang yang menyempurnakan wudu, belum sholat, wudunya sempurna. Kalau kita bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, kita tahu nih bahwa yang kita kerjakan ini adalah sunnah, maka dapat kita paham sunnah. Sebagaimana kita sholat, saya sering katakan bahwa orang sholat itu pahalanya beda-beda. Sholat pertama dengan sholat kedua beda. Walaupun yang paham dengan ilmunya, dia tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Oleh karena kita cari mulai dari yang kecil dulu, mulai dari yang sederhana dulu. Kita pengen dosa kita dirontokin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana rontoknya daun kering. Maka berwudulah dengan sempurna. Bahkan kata Nabi, siapa orang yang telah bersuci dalam keadaan suci, ini misalnya Bapak sekarang masih suci, belum batal wudunya, kemudian bayar wudu, kemudian dia wudu lagi, falahu asru hasanah, maka orang yang melakukan itu dapat 10 kebaikan. Kalau nggak batal gimana? Ya nggak apa-apa, wudu aja lagi, silakan. Yang nggak wudu ya nggak apa-apa, gitu Pak. Ya. Minum nggak membatalkan wudu.